Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan beberapa bulan belakangan ini Abu Nawas seringkali mengalami kerugian. Kebun buah-buahan yang dimilikinya selalu gagal panen. Ia pun lalu mencoba peruntungan nasib dengan beralih menjadi penjual bunga. Rencana Abu Nawas tersebut didukung penuh oleh sang istri. Maka dibukalah toko bunga di depan rumah. Usahanya ini mulai berkembang pesat dan dikenal oleh orang-orang. Hingga pada suatu hari datang seorang utusan permaisuri membeli beberapa bunga di toko Abu Nawas. Rupanya sang permaisuri sangat menyukainya. "Cantik sekali bunga ini. Besok beli lagi yang banyak," kata sang permaisuri kepada utusannya. Esok paginya utusan sang permaisuri kembali mendatangi toko Abu Nawas. Ia membeli berbagai macam bunga dengan jumlah yang cukup banyak. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas merasa senang. Apalagi hampir setiap hari sang permaisuri memborong bunga dagangannya. Abu Nawas pun mendapat keuntungan besar atas penjualannya. Beberapa hari kemudian, utusan sang permaisuri tak pernah lagi datang ke tokonya. Ternyata sang permaisuri telah jatuh sakit, tapi Abu Nawas tidak mengetahui kabar ini. Sakit yang diderita permaisuri cukup aneh, sehingga membuat Baginda Raja sangat cemas. Maka dikumpulkanlah beberapa tabib istana untuk menyembuhkan sang permaisuri. Namun sayang, tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Bahkan beberapa tabib dari kerajaan lain didatangkan, tapi sakit yang diderita sang permaisuri tak kunjung sembuh. Baginda Raja pun semakin khawatir dibuatnya. Lalu penasehat istana mengusulkan kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, bagaimana kalau kita buat sayembara untuk rakyat? Barangkali di antara rakyat kita ada yang bisa mengobati permaisuri," saran penasehat istana. "Benar juga usulanmu, mari kita adakan," timpal Baginda Raja. Sayembara pun segera dibuat. Pagi-pagi para pengawal istana menyebar sampai ke pelosok negeri untuk mengumumkan sayembara. Bagi siapa saja yang bisa menyembuhkan permaisuri akan diberi hadiah uang yang sangat banyak. Begitulah isi pengumumannya. Dalam waktu sekejap, sayembara tersebut tersebar ke seantero negeri Baghdad. Mendengar sayembara dari Baginda Raja, orang-orang berbondong-bondong mendatangi istana berusaha mengobati penyakit sang permaisuri. Lagi-lagi tak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. "Wahai istriku, sakit apa gerangan yang menimpamu?" tanya Baginda Raja. "Aku pun tidak tahu. Aku tak ingin melakukan apa-apa. Badan ini terasa lemas, sulit untuk menjelaskannya," jawab sang permaisuri. "Bagaimana ini wahai penasehat istana? Upaya apa lagi yang harus kita lakukan? Sayembara sudah diadakan, tapi tak ada seorang pun yang bisa mengobati," tanya Baginda Raja bertambah kalut. "Jangan menyerah Paduka, tunggulah 2 hari lagi," jawab penasehat istana. Sementara itu, di tempat lain, Abu Nawas yang sedang menjaga toko bunga dihampiri oleh tetangganya. "Hei Abu Nawas, kamu sudah dengar kabar belum? Sang permaisuri katanya jatuh sakit," ucap tetangganya. "Benarkah? Pantesan beberapa hari ini utusan sang permaisuri tidak pernah datang lagi ke toko saya," jawab Abu Nawas. "Dan kamu tahu tidak, ada sayembara. Barang siapa yang bisa mengobati sang permaisuri akan diberi hadiah uang yang banyak," tutur tetangganya. Karena merasa iba dengan kondisi sang permaisuri, Abu Nawas pun berangkat ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilahkan duduk di sampingnya. "Saya dengar permaisuri sedang sakit Paduka," tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, saya sendiri heran dengan penyakit istriku, sebab tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkannya," jawab Baginda Raja. "Kalau Paduka berkenan,
izinkan saya mengobati sang permaisuri, kata Abu Nawas. Baginda Raja terkejut mendengarnya. Kamu kan bukan tabib, Abu Nawas. Apa kamu yakin kamu bisa? Tanya Baginda Raja tak percaya. Apa salahnya bila dicoba? Bukankah yang bisa menyembuhkan adalah Allah? Dan kesembuhan tersebut bisa melalui siapa saja atas izin dan kehendak Allah, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permohonan Abu Nawas. Baiklah, lalu ramuan apa yang kau bawa? Tanya Baginda Raja. Saya tidak membawa ramuan apa-apa, Paduka, tapi izinkan saya berkeliling istana, balas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian dipersilahkan berkeliling ke seluruh area istana. Saking luasnya istana, sampai sore hari Abu Nawas baru selesai berkeliling. Lantas Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya tahu obatnya yang bisa menyembuhkan permaisuri, kata Abu Nawas memberitahu. Sontak Baginda Raja sangat senang mendengarnya. Katakan Abu Nawas, katakan apa obatnya? Tanya Baginda Raja tidak sabar. Obatnya adalah taman bunga, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Taman bunga? Maksudnya bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja bingung. Bukankah dulu di depan kamar permaisuri tadinya ada taman bunga? Kenapa sekarang jadi gedung pertemuan? Kembalikan taman bunga seperti dulu, agar setiap pagi permaisuri bangun dan bisa melihat bunga-bunga. Pasti sudah lama permaisuri tidak berjalan-jalan di taman bunga. Karena itulah permaisuri merasakan lemas dan tidak bersemangat, jelas Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ucapan Abu Nawas ada benarnya juga. Memang taman bunga di depan kamar istriku telah aku ubah jadi gedung pertemuan, kata Baginda Raja dalam hati. Baiklah, akan aku coba. Pengawal, bongkar gedung pertemuan dan jadikan taman bunga yang lebih indah dari sebelumnya, titah Baginda Raja. Saat itu juga gedung pertemuan yang megah dan besar langsung dibongkar dan dikembalikan menjadi taman bunga. Beberapa hari kemudian, taman bunga pun sudah berhasil dibuat. Abu Nawas lalu menyuruh sang permaisuri untuk membuka tirai jendela kamarnya. Melihat di depannya ada pemandangan taman bunga yang menarik, sang permaisuri kaget dan kegirangan. Sungguh indah sekali, teriak permaisuri. Sang permaisuri segera beranjak dari kamar dan memasuki taman bunga. Ia berkeliling sambil menyentuh bunga-bunga yang bermekaran. Cantik sekali bunga ini, ucap permaisuri. Wajahnya pun kembali ceria, seperti ada energi di dalam tubuhnya. Sang permaisuri tak henti-hentinya tersenyum, bahkan sakit yang ia derita mendadak hilang seketika. Baginda Raja sangat bersyukur melihat perubahan pada diri istrinya. Sang permaisuri kini telah sembuh dari sakit yang dideritanya. Sesuai dengan janji yang diucapkan, Baginda Raja lalu memberikan Abu Nawas sejumlah uang yang sangat banyak. Ini hadiah untuk kamu, Abu Nawas, karena telah berhasil menyembuhkan istriku, kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Terima kasih Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas kegirangan. Tapi bagaimana kamu tahu kalau obatnya adalah taman bunga? Tanya Baginda Raja penasaran. Begini Paduka yang mulia, beberapa bulan yang lalu sang permaisuri hampir setiap hari menyuruh utusannya membeli bunga di toko saya. Tidak terhitung berapa jumlah bunga yang sudah ia beli. Tapi ketika saya berkeliling istana, saya tidak mendapati bunga-bunga yang ia beli. Dan taman bunga yang ada di depan kamar permaisuri sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itulah saya punya kesimpulan bahwa sakitnya sang permaisuri karena taman bunganya dibongkar. Dan datangnya penyakit hampir rata-rata dari pikiran. Mungkin saja sang permaisuri selalu kepikiran dengan taman bunganya, tapi ia tak berani mengatakannya kepada Paduka.
ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja mengangguk dan tersenyum. Analisamu sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kamu bukan hanya cerdik, tapi bisa dengan cepat memahami situasi, puji Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Akhir-akhir ini, beberapa menteri kerajaan kerap kali memberi kabar yang membuat Baginda Raja senang. Walhasil, mereka sering pulang dengan membawa hadiah. Namun setelah Baginda Raja menyuruh orang kepercayaannya untuk menyelidiki kabar tersebut, hampir semuanya tidak benar. Yang ada justru sebaliknya. Baginda Raja pun menjadi geram, karena ternyata beberapa menterinya yang sering memberi kabar baik tapi palsu itu semata-mata hanya mengharap imbalan hadiah dari Baginda Raja. Akhirnya beberapa dari mereka dipecat sebagai menteri dan diganti dengan yang baru. Karena terlalu seringnya mendengar kabar palsu, Baginda Raja pun menjadi kesal. Oleh karenanya, Baginda Raja membuat peraturan baru di istananya. Peraturannya adalah bagi siapa saja yang bisa membawa berita bagus untuk Baginda, maka Baginda akan memberikan hadiah yang sangat besar. Tapi syaratnya, kabar itu tidak boleh palsu dan kabar tersebut harus membuat Baginda Raja senang. Jika kabar tersebut palsu atau Baginda tidak menyukainya, maka hukuman pancung akan menantinya. Terbukti, ternyata peraturan itu berhasil, sebab dengan adanya peraturan tersebut, sejak saat itu tidak semua orang berani menghadap Baginda Raja, termasuk para menterinya. Namun tidak dengan seorang Abu Nawas. Di saat peraturan itu ditakuti oleh orang-orang, ia justru mendatangi istana dengan tujuan akan menyampaikan kabar yang menarik. Pagi itu, Abu Nawas berangkat menuju istana sendirian. Setibanya di gerbang istana, Abu Nawas dihentikan oleh beberapa prajurit penjaga kerajaan. "Ada perlu apa kamu kemari?" tanya prajurit itu kepada Abu Nawas. "Aku ada kabar menarik untuk Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, prajurit tersebut terbesit niat jahat dalam pikirannya. Karena prajurit itu yakin kalau Abu Nawas pasti akan mendapatkan hadiah. "Hei Abu Nawas, kamu akan saya izinkan masuk, tapi kamu harus berjanji padaku terlebih dulu," kata prajurit kerajaan. "Janji? Janji apa?" tanya Abu Nawas tidak mengerti. "Kamu harus berjanji kepadaku, apapun hadiah yang akan engkau terima, kau harus membagi dua hadiahnya denganku," ujar prajurit tersebut. "Oh itu, baiklah," balas Abu Nawas sedikit jengkel. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan masuk ke dalam istana. Sementara Abu Nawas merasa dongkol dengan ulah prajurit itu. Belum saja dirinya mendapatkan hadiah, tetapi sudah minta jatah saja. Kejengkelan itu akhirnya membuat Abu Nawas ingin memberi pelajaran kepada prajurit tersebut. Setelah masuk istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa senang melihat kehadiran Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, mendekatlah kemari. Adakah kabar gembira untukku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja dong Baginda, hamba datang kemari pastinya membawa kabar gembira yang akan membuat Baginda senang," jawab Abu Nawas. "Tapi ingat Abu Nawas, kalau kamu sampai membawa berita bohong, kamu akan saya hukum pancung," kata Baginda Raja memperingatkan. "Ampun Paduka yang mulia, meskipun hamba sering mengerjai Baginda, tapi apakah saya pernah berbohong? Baginda kan tahu sendiri," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun malah malu sendiri. Memang, walaupun Abu Nawas sering bertingkah konyol, tapi Abu Nawas adalah seseorang yang sangat terkenal dengan kejujurannya. "Baiklah Abu Nawas, sekarang katakan padaku, kabar apa yang ingin engkau sampaikan?" ucap Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh masyarakat. Baginda pun merasa sangat senang dan puas dengan kabar tersebut. "Wahai Abu Nawas, kali ini
tentukanlah sendiri hadiah mana yang engkau inginkan, kata Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas melirik hadiah-hadiah yang ditawarkan kepadanya. Namun di luar dugaan Abu Nawas malah menolaknya. Ampun Paduka yang mulia, tapi hamba tidak menginginkan hadiah-hadiah tersebut, ujar Abu Nawas. Loh, memangnya kenapa? Apakah kurang banyak? Tanya Baginda Raja. Bukan Baginda, tapi hamba menginginkan hadiah yang lain, jawab Abu Nawas. Oh begitu, katakan hadiah apa yang kau inginkan? Tanya Baginda Raja kembali. Terima kasih Paduka yang mulia. Jika diperkenankan, hamba meminta hadiah 100 cambukan saja, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun langsung tertawa mendengar permintaan Abu Nawas. Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas. Itu sih bukan hadiah, tapi hukuman. Mana mungkin saya memberi hukuman, sementara kamu membawa kabar yang membuatku senang, kata Baginda sambil tersenyum. Tapi saya menginginkan hadiah dicambuk 100 kali Baginda, ucap Abu Nawas serius. Melihat Abu Nawas yang tampak serius itu, Baginda Raja menangkap ada sesuatu yang tidak beres yang ingin Abu Nawas tunjukkan kepadanya. Dengan sedikit keheranan, Baginda Raja pun akhirnya mengabulkan permintaan Abu Nawas. Lalu Baginda Raja menyuruh para algojo untuk mencambuk Abu Nawas. Hei algojo, cambuk Abu Nawas 100 kali. Tapi ingat, cambuk dengan pelan-pelan saja. Jangan sampai menyakitinya, apalagi sampai membekas luka, perintah Baginda Raja kepada para algojo. Singkatnya, para algojo sudah bersiap dan Abu Nawas dipersilahkan maju. Sesuai dengan arahan Baginda Raja, algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Namun tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas berteriak, "Berhenti!" Baginda Raja kaget mendengar teriakan Abu Nawas. Kenapa kamu minta berhenti Abu Nawas? Bukankah engkau sendiri yang menginginkannya? Ataukah kamu merasa kesakitan? Tanya Baginda Raja khawatir. Ampun Paduka yang mulia, hamba sama sekali tidak merasakan sakit. Tapi hamba sudah berjanji kepada prajurit penjaga pintu gerbang di depan, jawab Abu Nawas. Memangnya engkau menjanjikan apa kepada prajuritku Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Jadi begini Baginda, tadinya prajurit penjaga pintu gerbang telah melarang hamba untuk masuk, kecuali hamba mau berjanji untuk membagi 2 hadiah yang akan hamba terima. Kini hamba mohon kepada Baginda Raja, karena hamba sudah menerima cambukan 50 kali, maka sisa cambukan yang 50-nya lagi diberikan kepada prajurit penjaga tersebut, kata Abu Nawas menjelaskan maksudnya. Bukan kepalang murkanya Baginda Raja mendengar perkataan Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, prajurit itu dipanggil untuk masuk. Hei prajurit, kamu minta hadiah Abu Nawas dibagi 2 kan? Bentak Baginda Raja kepada prajurit itu. Algojo, cambuk dia 50 kali dengan sekeras-kerasnya, perintah Baginda dengan geram kepada para algojo. Tapi kenapa hamba dihukum cambuk Baginda? Tanya prajurit ketakutan. Karena Abu Nawas minta hadiah dicambuk 100 kali, dan sekarang giliran kamu. Akibatnya prajurit yang mencoba memeras Abu Nawas hampir pingsan dicambuk oleh para algojo. Setelah hukuman selesai dilakukan, Abu Nawas kembali berkata kepada Baginda Raja, Baginda, sebenarnya hamba ada 2 kabar yang ingin hamba sampaikan. Kabar pertama sudah saya sampaikan tadi, dan hadiahnya juga sudah saya bagi 2 dengan prajurit itu. Dan kabar yang kedua yang ingin saya sampaikan pastinya telah membuat Baginda marah. Tapi walau bagaimanapun, saya yang akan menanggung semua hadiah ini, meskipun itu berupa hukuman. Loh, kamu itu bagaimana Abu Nawas? Kabarnya saja saya belum dengar, kok aku sudah marah? Tanya Baginda heran. Buktinya,
Barusan saja Baginda marah ketika aku beritahu bahwa ada prajurit Baginda yang suka memeras. Itulah berita kedua yang sudah saya tunjukkan kepada Baginda. Baginda pun tertawa dengan ulah cerdik Abu Nawas itu. Iya, kamu memang pintar Abu Nawas. Baiklah, sekarang silahkan pilih hadiah mana yang kau inginkan, balas Baginda Raja. Abu Nawas pun akhirnya pulang membawa hadiah, sekaligus memberi pelajaran kepada prajurit yang berani kurang ajar kepadanya. Kisah selanjutnya. Di setiap Abu Nawas menghadapi tantangan Baginda Raja, ia berulang kali berusaha bagaimana caranya supaya lepas dari hukuman. Berkat ide-ide konyolnya itulah Abu Nawas selalu membuat Baginda Raja menyerah. Bahkan tidak jarang Abu Nawas justru pulang membawa hadiah. Namun kali ini Abu Nawas malah memilih untuk dipenjara daripada harus berbohong kepada Baginda Raja. Loh, kok bisa begitu? Begini ceritanya. Diketahui Baginda Raja Harun al-Rasyid mempunyai 2 orang putra. Putra pertama bernama Al-Amin, sedangkan putra yang kedua bernama Al-Ma'un. Al-Amin ini ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedang Al-Ma'un terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Baginda Raja sangat menyukai Al-Ma'un karena kecerdasannya tersebut. Ini tentu membuat sang permaisuri tidak suka lantaran sang raja dianggap pilih kasih. Padahal keduanya sama-sama putranya. Wahai suamiku, kenapa engkau tidak begitu menyayangi Al-Amin? Tanya sang permaisuri. Baginda Raja menjawab, ya karena Al-Amin tidak bisa membuat syair dan tidak kenal dengan ilmu sastra. Sang permaisuri berkilah, wahai suamiku, sebenarnya kalau mau Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada Al-Ma'un. Sebenarnya Al-Amin lebih cerdas, ia hanya malas saja, tutur permaisuri membela Al-Amin. Apa buktinya? Tanya Baginda Raja. Baik, tidak lama lagi engkau akan melihat buktinya, ucap permaisuri merasa yakin. Lalu sang permaisuri memanggil Al-Amin. Anakku, aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu. Aku tidak rela kalau kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu yang bernama Al-Ma'un. Karena itu, kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang, kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat, kata sang permaisuri kepada Al-Amin. Keesokan harinya, Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikirannya yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pun akhirnya pulang ke istana. Jadi, kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku? Tanya sang permaisuri ketika menyambut kedatangan Al-Amin dengan gembira. Sudah ibu, jawab Al-Amin. Kalau begitu, biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu, tutur sang permaisuri. Esoknya pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini, kata sang permaisuri dengan bangganya. Baik, silahkan, ucap Abu Nawas. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. Kami adalah keturunan Bani Abbas. Kami duduk di atas kursi. Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. Bagaimana menurutmu? Tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. Ya begitulah, kalian memang dari keturunan yang mulia. Tapi coba teruskan syair selanjutnya, ucap Abu Nawas penasaran. Lalu Al-Amin meneruskan membaca syairnya. Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek. Belum selesai meneruskan syairnya,
Abu Nawas langsung mencegatnya. "Syair macam apa itu?" celetuk Abu Nawas yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemoohan Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja bertanya kepada pengawalnya, "Abu Nawas kok tidak pernah lagi kelihatan? Coba kalian panggil Abu Nawas di rumahnya untuk kemari," perintah Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, tapi Abu Nawas memang sedang tidak berada di rumahnya," jawab si pengawal. "Memangnya Abu Nawas pergi kemana?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Dia tidak pergi kemana-mana Paduka Yang Mulia, tapi dia sedang berada di dalam penjara," balas si pengawal. "Apa sebabnya dia di penjara?" tanya Baginda Raja heran. "Abu Nawas dianggap telah menghina syair yang dibuat oleh putra Baginda yang bernama Al-Amin," ujar si pengawal. Mendengar penjelasan pengawalnya itu, lalu Baginda Raja memanggil putranya yang bernama Al-Amin. "Wahai putraku, kenapa kamu memenjarakan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Al-Amin menjawab, "Begini ayahanda, Abu Nawas telah berani menghina dan mengecek karya syairku." Baginda Raja tersenyum dan berkata, "Ya tentu sajalah, karena karya syairmu kan memang jelek. Abu Nawas itu seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula, apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada," ujar Baginda Raja menasehati. "Baiklah, kalau begitu, beri lagi aku kesempatan waktu untuk memperbaiki karya syairku," kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi, guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra, agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa hari kemudian, ia pun pulang ke istana. Esoknya pagi-pagi sekali, Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri. Beliau ingin mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. "Mari kita dengarkan karya syair putraku Al-Amin ini," kata sang permaisuri. "Baik, silahkan," sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca syair karyanya. "Hai binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinafah yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental, seperti warna seekor kuda belang." Setelah selesai membaca syairnya, sang permaisuri bertanya kepada beberapa orang penyair yang ikut mendengarkan, "Bagaimana menurut kalian?" Mungkin karena takut mendapatkan hukuman, mereka berpura-pura memuji syair putra mahkota Al-Amin. Sedangkan Abu Nawas malah beranjak dari kursi tempat duduknya. "Kamu mau kemana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Saya lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini." Mendengar penuturan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk terdiam. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tak pandai membuat syair. Kisah selanjutnya, Abu Nawas menipu malaikat. Boleh jadi kisah ini hanyalah sebuah kisah humor belaka. Sebagai seorang muslim, Abu Nawas sudah pasti mengimani bahwa kelak di alam kubur ia akan didatangi dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Dua malaikat ini bertugas menanyakan 6 perkara kepada penghuni kubur yang baru masuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Apa kiblatmu? Dan siapa saudara-saudaramu? Tentunya Abu Nawas sudah hafal betul dengan ke-6 pertanyaan tersebut.
Namun yang menjadi masalah, kedua malaikat itu mendatangi orang yang baru mati dengan bentuk yang menakutkan. Bahkan kedua malaikat ini membawa pentungan. Hal ini akan membuat siapa saja gemetar menghadapinya. Tak ayal, Abu Nawas pun terkadang bertanya-tanya pada diri sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur tersebut? Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Abu Nawas memang bukan Umar bin Khattab yang konon berani melawan kedua malaikat itu. Saat didatangi kedua malaikat Mungkar dan Nakir, Umar bin Khattab justru balik menggertak. Lalu, siapa Tuhanmu? Abu Nawas menyadari bahwa dirinya tak sebanding dengan Umar bin Khattab. Itu sebabnya ia mesti mencari jalan lain, jalan untuk mengelabui dua malaikat tersebut. Intinya, Abu Nawas ingin menyiasati bagaimana supaya terhindar dari ujian malaikat Mungkar dan Nakir. Abu Nawas lalu memberikan wasiat kepada keluarganya agar saat ia meninggal kelak supaya dikafani dengan kain kafan yang sudah sangat lusuh dan usang. Keluarganya tentu saja bertanya-tanya, "Wasiat kok aneh begitu?" seletuk sang istri. Abu Nawas tak banyak berkomentar. "Pokoknya lakukan saja apa yang sudah saya katakan," kata Abu Nawas tegas. Benar saja, tiba saat Abu Nawas meninggal, istrinya pun menjalankan wasiat itu. Ia mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazah suaminya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, datanglah dua malaikat. Malaikat Mungkar bertugas sebagai malaikat penanya di alam kubur, dan malaikat Nakir bertugas sebagai pemberi siksa kubur apabila penghuni kubur tersebut tidak bisa menjawab pertanyaannya. Kedua malaikat itu pun sudah siap memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Ketika sampai di kuburan Abu Nawas, dua malaikat itu merasa kebingungan, sebab merasa aneh jika arwah yang didatanginya berkain kafan lusuh, seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Keduanya kemudian berdebat lama, namun pada akhirnya mereka berdua tetap menanyakan kepada Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat Mungkar kepada Abu Nawas. "Wahai malaikat, tidakkah engkau tahu, kain kafanku ini sudah lama. Aku bukan orang yang baru wafat," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, kedua malaikat tersebut bertambah bingung. Melihat Abu Nawas memakai kain kafan yang sudah lusuh, akan tetapi tanah galiannya masih terlihat baru. Namun setelah lama keduanya berdebat, akhirnya salah satu dari mereka menegaskan bahwa memang kuburan tersebut merupakan kuburan lama, sehingga tidak perlu lagi ditanya pertanyaan alam kubur. Kedua malaikat itu pun pergi dari kuburan Abu Nawas, sebab mereka yakin bahwa Abu Nawas adalah penghuni kubur yang lama. Jadi tidak perlu lagi ditanya tentang pertanyaan alam kubur. Keduanya pun lalu berpindah ke kuburan lain yang masih baru. Begitulah kisah Abu Nawas dalam mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir. Kisah selanjutnya. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya yang memfitnah Abu Nawas mencuri keledai, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tidak mengucilkan Abu Jahil. Suatu ketika saat Abu Jahil sedang santai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa kabarnya?" tanya Abu Jahil penuh ceria. "Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Maukah kau membantuku?" tanya Abu Nawas. "Oh, silahkan, katakan saja Abu Nawas," kata Abu Jahil. "Saya ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau," ajak Abu Nawas.
Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas? Tanya Abu Jahil penasaran. Nanti kamu juga tahu sendiri, balas Abu Nawas. Baiklah, saya ganti baju dulu Abu Nawas, ujar Abu Jahil. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah mereka di depan toko perhiasan. Seperti ini tuan, teriak Abu Nawas kepada yang punya toko. Oh, baiklah, jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu, Abu Jahil sempat berpikir, apakah Abu Nawas akan membelikanku perhiasan? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat padanya, justru dia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. Tidak kusangka Abu Nawas begitu baik kepadaku, pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. Wahai Abu Jahil, aku mau pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkanmu, kata Abu Nawas. Iya, silahkan Abu Nawas. Tidak, sama sekali tidak merepotkanku, balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan. Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada si pemilik toko. Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini, dia pesan barang apa? Tanya Abu Jahil. Oh, dia pesan batu cincin, jawab si pemilik toko perhiasan. Pesan batu cincin? Jadi dia akan membuatkanku cincin perhiasan, ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas datang kemari dengan membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tidak bisa, karena aku tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, seperti ini tuan. Kamu kan dengar sendiri, kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjai aku. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya.